Shalom, perkenalkan saya Reva Greti Sampel. Saya mahasiswa aktif semester 5 kelas C. Saat ini saya akan membahas materi tentang konsep teknologi pendidikan. Saat ini saya akan membahas tentang pengertian dari teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah disiplin ilmu dan praktik etis yang bertujuan memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, pemanfaatan, dan pengelolaan proses teknologi dan sumber daya yang sesuai dengan melakukan pendekatan sistematis seperti analisis, desain, pelaksanaan, evaluasi, dan pengolahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang landasan-landasan dalam teknologi pendidikan. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis berkaitan dengan pandangan tentang hakikat manusia, pengetahuan, dan tujuan pendidikan. Filsafat memberikan arah agar penerapan teknologi pendidikan tidak hanya menekankan pada aspek teknis, tetapi juga nilai-nilai moral, etika, dan tujuan mulia pendidikan, yakni membentuk manusia yang utuh, kritis, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, landasan sosiologis. Landasan sosiologis menekankan hubungan antara pendidikan dan kehidupan masyarakat. Teknologi pendidikan dikembangkan agar mampu menjawab kebutuhan sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Misalnya, penggunaan teknologi digital untuk pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil. Dengan demikian, teknologi pendidikan tidak lepas dari konteks sosial yang melingkupinya. Selanjutnya ada landasan psikologis. Landasan psikologis berhubungan erat dengan teori belajar dan proses perkembangan peserta didik. Dalam konteks ini, terdapat 3 dalil penting dari psikologi menurut Thorndike, yaitu dalil kesiapan, dalil latihan, dan dalil akibat. Yang pertama, dalil kesiapan. Dalil ini menyatakan bahwa belajar akan berhasil jika peserta didik berada dalam kondisi siap, baik secara mental maupun fisik. Dalam teknologi pendidikan, hal ini diwujudkan dengan menyiapkan motivasi, minat, serta kesiapan menggunakan media pembelajaran. Yang kedua, dalil latihan. Ini menekankan bahwa kebiasaan atau keterampilan akan terbentuk melalui pengulangan. Teknologi pendidikan memfasilitasi latihan ini, misalnya lewat simulasi, aplikasi interaktif, atau e-learning berbasis drill and practice. Yang ketiga, dalil akibat. Ini menunjukkan bahwa perilaku yang disertai akibat menyenangkan cenderung diulang, sedangkan yang menimbulkan akibat tidak menyenangkan dan ditinggalkan. Oleh karena itu, teknologi pendidikan sering memanfaatkan feedback instan dalam aplikasi pembelajaran untuk memperkuat perilaku belajar positif. Dengan ketiga landasan tersebut, serta penerapan dalil psikologi belajar, teknologi pendidikan dapat berjalan lebih efektif, ilmiah, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur teknologi pendidikan. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Segala aktivitas teknologi pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik adalah pusat dari proses belajar. Seluruh desain, media, strategi, dan metode yang digunakan dalam teknologi pendidikan harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, pendidik. Dalam teknologi pendidikan, guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi sebagai pengarah dan pembimbing. Yang keempat, materi atau isi pembelajaran. Dalam teknologi pendidikan, materi disusun dengan memperhatikan tujuan, karakteristik peserta didik, serta media yang akan digunakan. Yang kelima, media dan teknologi. Media pembelajaran adalah sarana utama dalam teknologi pendidikan. Yang keenam, metode atau strategi pembelajaran. Strategi adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi agar peserta didik dapat belajar dengan efektif. Pemilihan metode harus sesuai dengan tujuan, materi, media, dan karakteristik peserta didik. Yang ketujuh, lingkungan belajar.
Lingkungan, baik fisik maupun non-fisik, sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Lingkungan belajar yang kondusif mendukung keterlibatan peserta didik dan penggunaan teknologi dengan optimal. Selanjutnya, asas-asas teknologi pendidikan. Asas yang pertama yaitu asas ilmiah, yakni bahwa teknologi pendidikan harus didasarkan pada teori, penelitian, dan kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, asas sistematis, yang menekankan bahwa seluruh komponen pembelajaran mulai dari tujuan, materi, metode, media, hingga evaluasi harus dirancang secara terstruktur dan saling berkaitan. Yang ketiga, asas efisiensi dan efektivitas. Artinya, teknologi pendidikan bertujuan agar proses belajar dapat mencapai hasil yang optimal dengan usaha, biaya, dan waktu yang seimbang. Yang keempat, ada asas relevansi, yaitu setiap penerapan teknologi pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kurikulum, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, asas fleksibilitas, yang menuntut agar teknologi pendidikan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi peserta didik, lingkungan, maupun perkembangan zaman. Yang keenam, ada asas humanistik, yaitu menempatkan peserta didik sebagai pusat perhatian sehingga proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga perkembangan pribadi dan potensi manusia. Bahasan selanjutnya ada tokoh-tokoh yang berperan dalam teknologi pendidikan. Yang pertama, Edward Thorndike. Menurut Thorndike, belajar akan efektif jika peserta didik siap secara mental, terbiasa berlatih, dan mendapatkan akibat yang menyenangkan dari tindakannya. Pemikiran ini menjadi landasan awal bagi pengembangan desain pembelajaran dalam teknologi pendidikan. Tokoh selanjutnya B.F. Skinner. Skinner merancang teaching machine atau mesin pengajar yang dapat memberikan soal, umpan balik, dan penguatan secara langsung. Dari gagasan inilah lahir konsep pembelajaran terprogram, yang kemudian berkembang menjadi pembelajaran berbantuan komputer dan sistem e-learning.